lanjutan dari kebijakan yang sudah dibuat, yaitu pada saat Bapak Dr. Haji Firdaus STMT menjabat sebagai wali kota. Nah, oleh karena itu hari ini sudah hampir 1 tahun, 1 September nanti 1 tahun kita melakukan reformasi terkait dengan pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Nah, terkait dengan kenaikan tarif ini sebenarnya ada filosofi yang mungkin sama-sama harus kita maklumi. Pertama, tujuan kita adalah bagaimana mengurangi pergerakan kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil catatan kami dan pengamatan kami yang kami dapatkan dari Samsat Kota Pekanbaru, data 2021 itu kendaraan di Kota Pekanbaru sebanyak 1,1 juta unit, terdiri dari lebih kurang 796.000 kendaraan roda 2, sisanya roda 4 dan roda 8 dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan jumlah nominal kendaraan yang cukup banyak. Apabila ini sekali turun ke kota maka terjadi kemacetan. Nah, maka dari itu ini salah satu tujuan kita adalah untuk mengurangi supaya masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kendaraan. Karena kalau ada statement setiap berhenti kena parkir, setiap berhenti kena parkir, maka kita kembalikan, kita harus lebih bijak. Kalau seandainya dalam radius 500 meter itu satu tempat bisa ditempuh dengan berjalan kaki, gunakan jalan kaki. Kalau lebih dari segitu harus menggunakan kendaraan, monggo, ada konsekuensi. Kalaupun tidak mau menggunakan kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4 dan seterusnya, maka gunakan fasilitas umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Ada 13 koridor yang kita siapkan, yaitu bus Transmetro Kota Pekanbaru. Jadi semua sudah ada pilihan dari akibat konsekuensi. Makanya tidak hanya kami berharap masyarakat lebih bijak untuk berpikir, dan kami siap untuk dikritisi, dan ini sebenarnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh tim ahli kita juga melalui konsultan dan tenaga-tenaga ahli, bahwa kemampuan kita sendiri dalam rangka untuk membayar parkir ini untuk roda 2 sendiri itu masih cukup mampu di atas tarif yang kita berlakukan, itu hampir 3.400. Nah, sementara untuk roda 4 sampai ke 5.000 lebih. Nah, artinya kita tidak mengambil tarif tinggi maksimal. Nah, ini masih terjangkau. Nah, namun demikian, setelah tujuan kita ingin mengendalikan pergerakan kendaraan tadi, juga pada prinsipnya kita ingin meminta pengelola lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap parkir. Selama ini kita selalu mendapatkan masukan, keluhan, begitu keluar kendaraan baru ada juru parkir. Nah, ini kan nggak benar. Maka dari itu kita juga menekankan kepada pihak ketiga untuk memberikan layanan yang lebih baik, menyambut kendaraan yang datang, mengantarkan ke tempat parkir yang sudah disediakan, dan mengantarkan kendaraan yang keluar yang akan bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi ini juga harus dipahami oleh pengelola parkiran, dalam hal ini khususnya para jukir yang ada di lapangan. Saya analogikan, apabila saya dilayani dengan baik, saya malah akan memberikan lebih kepada jukir, karena mereka juga bekerja di lapangan. Kajian-kajiannya sebelumnya? Sudah ada kajian tersebut. Karena begini, masyarakat sendiri keberatan dengan kenaikan parkir, sedangkan parkir sebelumnya masyarakat juga banyak yang komplain, apalagi dengan parkir-parkir liar tanpa menggunakan atribut ataupun memberi karcis. Ya, makanya ini sebagai bagian dari catatan kita. Intinya kami tidak hanya menekankan kepada masyarakat, tetapi juga pengelola perparkiran di Kota Pekanbaru. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan kita hanya mengambil keuntungan dari kenaikan tarif ini, tetapi pelayanan kita masih buruk. Nah, ini juga menjadi titik tekan kami kepada pengelola pihak ketiga. Kami akan terus mengawasi hal ini. Jadi oleh karenanya masukan, kritikan masyarakat ini ya harus kita cermati dan kita tindak lanjuti dengan sebaik mungkin pada semua pihak. Kapan kebijakan dimulai? Nah, ini kan sekali lagi merupakan bagian program kerja yang akan kita laksanakan di tahun kedua. Artinya kemarin kita mulai 1 September 2021, kita rencanakan nanti 1 September 2022 ini. Namun demikian,
di bulan Juli dan Agustus ini kita masih mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang terkait, sehingga nanti betul-betul kebijakan ini dapat dipahami dan dimaklumi sehingga pelaksanaannya dapat dimengerti oleh semua. Berarti belum ada waktunya untuk Waktunya diperkirakan 1 September 2020.